Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang singkat ini, sambil menunggu tibanya waktu untuk salat subuh, maka mari kita ulang kaji beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Jawahir Bukhari, tepatnya di hadis yang ketiga. Berhubung untuk hadis yang pertama dan hadis yang kedua sudah pernah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Jadi kita lanjutkan dengan pengajian kita kitab Jawahir Bukhari di hadis yang ketiga. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa naf'ana bihima wa bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Babut taqwa, bermula ini itu bab taqwa, wal huda wa arkanil islam wa umuriddin. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahaskan mengenai tentang hadis yang membicarakan tentang takwa dan petunjuk, wa arkanil Islam dan rukun-rukun Islam, wa umuriddin dan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Hadis yang ketiga. Qala Ibnu Umar, telah berkata oleh Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqatat taqwa, tidak sampailah seorang hamba akan hakikat takwa, hatta yada'a ma haka fis sadri, sehingga meninggalkan ia akan barang-barang ataupun apa saja yang tergores fis sadri, di dalam dadanya. Jadi di dalam hadis yang singkat ini, yaitu Ibnu Umar berkata oleh Ibnu Umar, la yablughul abdu, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencapai sampai kepada hakikat takwa yang sebenarnya kepada Allah, sehingga dia itu meninggalkan apa saja yang tergores, yang berguncang, yang ada di dalam dada ataupun hatinya. Dalam artian, sesuatu yang tergores dalam hatinya, dia unek-unek tersebut dia tidak mengeluarkannya dikarenakan takut terjerumus kepada dosa. Sehingga karena dia itu memelihara daripada apa saja yang tergores di dalam hatinya, maka sampailah seorang hamba kepada tingkatan takwa yang sebenarnya. Itulah hakikat takwa. Maknanya apa? La yasilul insan ila darajatil iman, tidak sampai seorang manusia kepada tingkatan keimanan dengan Allah, derajat keimanan dengan Allah Ta'ala, hatta yatruka, sehingga dia itu meninggalkan apa saja yang tergores di dalam hatinya, khasyatan ayyaka'a fi zambin, karena takut dia itu jatuh ke dalam dosa, ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena demikian, berhati-hatilah
dengan apa yang tergores di dalam hati kita, seyogyanya kita itu menyimpannya, tidak kita keluarkan agar kita selamat daripada perbuatan yang salah. Dikarenakan belum tentu apa yang tergores di dalam hati kita itu merupakan sesuatu yang benar. Makanya kata Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqatat taqwa. Tidak sampai seorang hamba kepada hakikat takwa sehingga dia itu meninggalkan apa saja yang tergores di dalam hatinya. Hadis yang keempat. An Handalah bin Abi Sufyan. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Handalah bin Abi Sufyan, yang diambilkan daripada Akrimah bin Khalid, diambilkan daripada Ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Moga-moga meridai oleh Allah untuknya Ibnu Umar dan Umar. Qala, berkata ianya Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Dibangunkan agama Islam, dibinakan agama Islam ala khamsin, di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Mana 5 perkara? Syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat, melakukan salat yang 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat, yaitu i'ta'uha, memberikan zakat, mustahiqiha, kepada orang yang berhak menerima zakat. Wal hajj, dan menunaikan haji. Wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Pondasi tegaknya agama Islam yaitu 5 perkara. Syahadah, yaitu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Yang kedua, melakukan salat. Yang ketiga, membayar zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Maka sesuai dengan pepatah orang Arab mengatakan, laisal islamu bitamanni walakinnal islama bil amali. Islam ini bukanlah hanya angan-angan ataupun bayangan ataupun cita-cita semata. Walakinnal Islam bil amal. Akan tetapi agama Islam adalah dengan cara beramal. Sesudah kita itu mengucap 2 kalimah syahadat, maka kewajiban terhadap kita melakukan salat, kewajiban terhadap kita membayar zakat, kewajiban kepada kita melakukan haji dan puasa Ramadan. Bila 5 pondasi ini tidak ada, maka seseorang hamba itu tidak dinamakan dengan orang Islam. Kenapa? Karena pondasi Islam belum ada pada diri orang tersebut. Ya. Istilahnya, ada orang yang memang lahirnya daripada orang Islam, berarti dia itu beragama Islam, akan tetapi dia tidak melakukan salat, tidak membayar zakat,
tidak melakukan haji sedangkan dia sudah mampu, dan tidak puasa Ramadan padahal dia mampu untuk berpuasa, maka orang itu merupakan Islamnya patut dipertanyakan. Kenapa? Dikarenakan hanya angan-angan saja. Status dia itu dalam keadaan Islam, tapi perbuatan dalam Islam tidak dia kerjakan. Walaupun semata-mata kita dalam agama Islam tidak mengerjakan puasa, salat dan menunaikan zakat, tidak masuk kepada kategori kafir dengan perbuatan demikian. Akan tetapi kita merupakan orang yang tidak diakui dalam Islam yang secara syariat. Walaupun pada hakikatnya status kita orang Islam, sedangkan perbuatan fardu yang diwajibkan oleh Allah tidak kita kerjakan atas dasar malas, tetap masih status Islam. Tapi Islam KTP. Agama hanya tertulis, agama Islam di KTP saja, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak dipraktekkan pondasi-pondasi keislaman. Jadi mengenai tentang orang yang demikian, walaupun dia itu tidak kafir. Misalnya, ada orang yang tidak mau salat, tetapi dia meyakini yang bahawa salat itu wajib, tidak mau puasa tapi meyakini puasa itu wajib, maka dia itu berdosa terhadap qadhi, maka memerintahkannya untuk bertaubat kepada Allah. Bila tidak mau bertaubat karena meninggalkan salat, maka diberi hukuman iaitu dipancung. Kalau sudah ada teguran daripada qadhi tapi tidak mau bertaubat, statusnya tetap status orang Islam. Kecuali bila dia mengiktikadkan salat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia beralih statusnya kepada orang yang murtad, berarti masuk ke dalam agama kafir. Kenapa? Karena mengingkar sesuatu yang memang sudah sebut dengan dalil qat'i. Salat wajib, dalil qat'i. Mengingkarnya, mengatakan tidak wajib, maka kafir, murtad. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah. Jadi mengenai tentang pondasi Islam ini ada 5. Kenapa pondasi Islam hanya 5 saja? Padahal anjuran di dalam agama Islam, dalam syariat Islam cukup banyak. Kenapa dibatasi pondasi Islam hanya kepada 5? Jawabannya, dikarenakan ibadah ada kala yang bersifat dengan perkataan ataupun bukan perkataan, 2. Berkaitan dengan ibadah, ada ibadah yang bangsa perkataan qauliyah, ada yang bukan qauliyah perkataan. Sedangkan ibadah yang qauliyah adalah mengucap 2 kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan ibadah yang bukan nisbah kepada perkataan, dia itu ada kala tarkiyah. Apa makna tarkiyah? Menahan, meninggalkan. Ataupun fi'liyah, perbuatan. Jadi yang bukan ibadah, yang bukan perkataan terbagi 2. Ada yang fi'liyah, ada yang secara perbuatan, ada yang secara tarkiyah, iaitu meninggalkan, tidak melakukan maksudnya. Ya. Yang pertama, yang ibadah yang tarkiyah adalah as-shaum, puasa. Puasa ini merupakan ibadah tarkiyah. Kenapa dikatakan ibadah tarkiyah? Dikarenakan pengertian daripada puasa adalah imsak, menahan diri,
meninggalkan, tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Makanya dikatakan ibadah tarkiyah. Ada juga ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah ini terbagi dua. Ibadah yang bangsa perbuatan terbagi kepada dua. Ada yang menyangkut dengan badaniyah, badan. Ada yang menyangkut dengan badaniyah, itulah nisbah kepada badan, anggota tubuh. Ada yang berkaitan dengan maliyah, iaitu harta. Ibadah yang fi'liyah, yang bangsa perbuatan yang badaniyah adalah salat. Makanya salat itu ibadah perbuatan yang bangsa badaniyah. Kita lakukan salat dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Sedangkan ibadah fi'liyah yang bangsa harta maliyah adalah zakat. Zakat ibadah fi'liyah perbuatan, tapi yang bangsa harta. Ada juga ibadah yang fi'liyah yang murakab. Makna murakab ini bergabung antara badaniyah dan maliyah. Ada terkandung fi'liyah badaniyah sekaligus fi'liyah maliyah. Berarti badaniyah ada, maliyah ada, iaitu haji. Makanya haji kita kerjakan dengan badan dan juga menyangkut dengan harta. Kalau tidak ada harta, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan haji. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra, tidak adalah kebaikan, antuwallu wujuhakum, itu bahawa menghadap tuwallu, dihadapkan akan, menghadap oleh mereka itu akan wajah-wajah kamu, qibalal masyriq wal maghrib, akan pihak masyriq dan maghrib. Jadi dipegang oleh Allah kan kebaikan. Kan kebaikan seorang hamba, bukan kebaikan seorang hamba dia itu menghadap kepada masyriq, tempat keluar matahari, dan menghadap kepada maghrib, tempat terbenam matahari. Itu bukan kebaikan. Namun walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, kata Allah, akan tetapi kebaikan adalah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman dengan hari kiamat, wal malaikah, beriman dengan malaikah, wal kitab, dan beriman dengan kitab, itulah Al-Quran, wan nabiyyin, dan beriman dengan para nabi. Jadi tidak ada kebaikan bagi seseorang dia itu menghadap kepada masyriq, menghadap kepada maghrib. Akan tetapi kebaikan bagi seseorang adalah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan ia akan harta di atas secinta-cintanya harta. Zawil qurba wal yatama, akan orang yang mempunyai kerabat dan akan anak yatim. Jadi kebaikan bagi siapa? Bukan kepada orang yang menghadap masyriq dan maghrib, melainkan kebaikan adalah terhadap orang-orang yang memberikan harta yang paling dicintainya, yaitu kepada kerabat dan kepada anak yatim. Harta yang paling dia gemari, harta yang paling dia cinta, dia berikan kepada kerabatnya yang membutuhkan. Dan juga dia berikan kepada anak-anak yatim. Itulah orang yang mempunyai kebaikan. Firman Allah. Wal masakin, dan diberikan harta yang dia cintai itu kepada orang yang miskin. Kepada orang yang miskin, yaitu orang yang membutuhkan. Maksud orang miskin adalah orang yang membutuhkan.
wa ibnas sabil, dan si musafir, anak jalanan, si musafir yang mana dia melakukan perjalanan adalah safir yang taat. Dia melakukan perjalanan tersebut adalah mengandung ketaatan. Misalnya dia mau ke suatu tempat untuk berbuat taat, ataupun seorang tamu untuk bersilaturahmi, itu safir taat namanya. Maka memberikan harta yang dia cintai kepada orang musafir tersebut. Wasailin, dan memberikan harta yang dia cintai kepada orang yang sailin, orang yang meminta. Maknanya orang yang membutuhkan, berhajat kepada harta, kita berikan kepada orang itu, maka itulah orang yang mendapat kebaikan daripada Allah. Wafir riqab, dan pada budak. Jadi kita berikan harta yang kita cintai kepada budak, itulah orang yang mendapat kebaikan. Wa aqama salah, dan mendirikan ia akan salat, orang yang melakukan salat. Wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Wal mufu bi ahdihim, dan orang yang menunaikan, menepati dengan janji-janji mereka itu. Orang yang menepati janji, iza ahadu, apabila ia telah berjanji, maka itulah orang yang mendapat kebaikan, kata Allah. Wassabirin, dan orang yang sabar, fil ba'sa'i, dalam keadaan susah. Di saat Allah mencoba kita dengan suatu bala ataupun musibah, dalam suatu kesusahan, kita itu bersabar, kita ikhlas tawakal, qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah cobaan kepada kita dengan lapang dada, seraya bersabar dan berikhtiar kepada Allah, maka orang itulah yang mendapat kebaikan. Wad-dara, dan bersabar pada kemudaratan. Kemudaratan yang diberikan oleh Allah, kita bersabar. Maka di saat itulah, kata Allah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah, itulah orang yang mendapat kebaikan. Wahinal ba'si, dan pada ketika berperang. Jadi bersabar di saat terjadi peperangan, maka orang itu mendapat kebaikan. Ulaikal ladzina sadaku, bermula mereka itu alladzina sadaku, itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu merupakan orang-orang yang bertakwa. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, tidak ada kebaikan terhadap orang-orang yang menghadap kepada maghrib dan masyriq, melainkan yang mempunyai kebaikan adalah orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, dengan malaikat, dengan kitab dan para nabi, dan dia itu memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang yang meminta, dan melakukan salat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar di atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Orang itulah orang yang benar, dan orang itulah orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi di dalam hadis ini, qala Kirmani, berkata oleh Kirmani, fa'ulima, dimaklumkan, dapat kita pahami daripada hadis yang kita bacakan tadi, annal iman, sesungguhnya iman, alladzi bihil falah wan najah, iman yang membawa kita kepada kemenangan dan kebahagiaan,
imanul ladzi fihi al-a'mal mazkur. Itulah iman alladzi yang padanya itu a'malul mazkurah, perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan. Jadi yang dikatakan dengan hakikat iman adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 177. Beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, malaikat, membayar zakat dan lain sebagainya, itulah orang yang beriman. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, moga meridai oleh Allah untuknya Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, bersabda ianya Nabi, al imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi, iman, bermula iman, bid'un itu bid'un wa sittuna syu'bah, itu 60 lebih cabang. Iman ini mempunyai 60 cabang lebih. Kata Nabi, iman mempunyai 60 lebih cabang. Berarti hitungannya, kalau kita lihat, kata bid'un adalah hitungan daripada mulai daripada 4 hingga 9. Itu bid'un. Makanya kita artikan bid'un beberapa. Wasituna 60. Jadi maknanya iman ada 60 cabang lebih. Itu cabang-cabang iman. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan bermula malu itu satu cabang daripada iman. Makanya cabang keimanan itu cukup banyak. 60 lebih cabang keimanan. Sedangkan malu ini merupakan satu cabang daripada iman. Haya, makna haya, al-haya di dalam syariat adalah satu sifat ataupun satu akhlak yang membangkitkan diri kita di atas menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Itu makna haya. Makanya malu, haya ini malu. Malu yang dimaksudkan di sini adalah dengan sifat tersebut, iaitu kita itu malu kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberi kewajiban kepada kita, memberikan syariat, sehingga kita itu tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, semata-mata mengerjakan perbuatan yang diperintah oleh Allah. Maka malu itu merupakan sebahagian ataupun satu cabang daripada iman. Makanya seyogyanya di dalam diri seorang hamba mesti ada yang namanya sifat haya, malu, iaitu sifat menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Makanya malu ini tidak jauh beda dengan takwa. Malu merupakan satu sifat yang dengan sifat itu kita menyadari diri kita adalah seorang hamba yang hina, diciptakan oleh Allah untuk berubudiyah kepada Allah, sehingga kita itu menjauhkan diri daripada perbuatan ataupun perkataan yang dapat menjerumuskan kita kepada murka Allah yang mengakibatkan kepada dosa. Sehingga semata-mata di saat seorang hamba ada sifat malu, maka dia tetap perbuatannya selalu perbuatan yang diperintah dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang. Itulah mengenai tentang hadis mengenai tentang takwa, petunjuk
rukun-rukun Islam ataupun pondasi Islam dan urusan agama. Jadi insya-Allah untuk selanjutnya kita sambung dengan hadis yang ke-6. Untuk saat ini karena sudah masuk ke dalam bab yang lain, maka cukup sampai di sini. InsyaAllah di lain waktu kita akan lanjutkan kembali dengan hadis yang ke-6. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan ada pengajian-pengajian hadis yang seperti ini menambah ketakwaan kita kepada Allah, lebih-lebih di bulan yang cukup mulia ini, itulah bulan suci Ramadan. InsyaAllah akan kita lanjutkan untuk sahur besok. Dalam bulan puasa kita targetkan insyaAllah sampai kepada 200 hadis. Makanya bagi para tungku-tungku ataupun orang-orang yang lain yang nak kitab Jawahir Bukhari, jid disimak. Pat menteng yang nak kesalahan ataupun kekurangan baik dalam segi makna ataupun surah, maka sama-sama kita perbaiki. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.